Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah kisah dalam Islam tentang anjing para Ashabul Kahfi yang dijamin masuk surga. Sebagian besar umat Islam tentu sudah mengetahui kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua beratus-ratus tahun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Seekor anjing bernama Kitmir dikisahkan menemui 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut yang bersembunyi di dalam gua. 7 pemuda itu bernama Makalmena, Martinus, Kaltunus, Bairunus, Danimus, Yabunus, dan juga Tamlika. Mereka melarikan diri dari seorang raja yang bernama Dicyanus yang dikenal sangat zalim. Kitmir disebutkan di dalam Al-Quran ayat 22 surat Al-Kahfi. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka ada 3 orang dan yang keempat adalah anjing. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang dan yang keenam adalah anjingnya. Sebagian terkaan terhadap barang yang gaib dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanmu tidak mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertentang tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka atau pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Berikut adalah ringkasan kisah Ashabul Kahfi dan juga Kitmir yang dikutip dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Suatu ketika datang sejumlah pendeta Yahudi menemui Khalifah Umar dan juga Ali bin Abi Thalib. Para pendeta itu meminta Umar dan Ali menjelaskan tentang sejumlah orang pada zaman dahulu yang mati selama 309 tahun kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Ucap seorang pendeta. Ali bin Abi Thalib pun mulai bercerita. Nabi Muhammad SAW mengisahkan itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Abhesus atau Tarsus. Kota itu dulunya bernama Abhesus. Setelah Islam datang, kemudian berganti nama menjadi Tarsus. Saat ini kota tersebut bernama Tarse, wilayah yang terletak di Turki. Negeri itu dipimpin oleh raja yang zalim bernama Dicyanus. Ia mengaku dirinya adalah Tuhan. Ada 6 pemuda yang dipercaya Dicyanus menjadi para menteri. Namun, karena Dicyanus meminta seluruh rakyatnya untuk tunduk dan menyembahnya, ke-6 pemuda itu memilih pergi dan melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan diri, ke-6 pemuda tersebut bertemu dengan seorang pengembala kambing. Mendengar cerita ke-6 pemuda itu, si pengembala merasa terenyuh sehingga memutuskan untuk ikut. Jadilah jumlah mereka berjumlah 7 orang. Sebelum pergi, si pengembala beranjak kemudian kembali diikuti oleh seekor anjing. Melihat anjing, ke-6-nya kaget. Mereka berkata satu sama lain mengenai kekhawatiran jika keberadaan anjing itu nantinya akan membongkar rahasia. Mereka pun meminta kepada si pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya. Ia lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku?
Padahal aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya. Biarkan aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing bernama Kitmir itu pun diperbolehkan ikut. Menurut Ali bin Abi Thalib, ketujuh pemuda itu kemudian menaiki sebuah bukit bernama Naklus dan memasuki gua bernama Wasit atau Keram. Kemudian atas kuasa Allah, ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut tidur selama bertahun-tahun di gua. Dalam kisah itu, anjing Ashabul Kahfi, Kitmir, diriwayatkan menjaga ketujuh pemuda selama bersembunyi di dalam gua. Berbagai riwayat dan sebagian ulama menyebutkan Kitmir menjadi anjing yang kelak dijamin Allah untuk masuk surga. Demikianlah kisah anjing para Ashabul Kahfi yang dijamin masuk surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci umat manusia, umat Islam. Selain itu, Al-Quran juga pedoman bagi umat manusia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang menakjubkan ialah kisah Ashabul Kahfi. Secara garis besar, Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah. Sebagai seorang pemuda muslim, harusnya kita menyadari perang sebagai tunas harapan untuk umat yang akan meneruskan dakwah tauhid. Dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi yaitu memerangi yang pertama adalah mementingkan agama dari apapun, maka niscaya akan menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dilanda musibah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah diampuni dosanya, lalu diberikan cahaya bagi yang membacanya, lalu munculnya cahaya setiap hari Jumat sampai Jumat berikutnya. Lalu surat Al-Kahfi juga menjadi cahaya kelak di akhirat. Dan yang terakhir adalah kita akan dilindungi dari Dajjal ketika kita sering membaca surat Al-Kahfi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.